Makam Syekh Anom Sidakarsa, yang berada di Desa Grogol Beningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Kebumen atau sekitar 6 km dari pantai Petanahan, Kebumen. Pada area makam Syekh Anom Sidakarsa, peziarah dapat melihat pemakaman yang terdiri dari beberapa makam termasuk makam Syekh Anom Sidakarsa sendiri. Sebelum memasuki pintu makam, peziarah biasanya berwudu di tempat wudu musola yang ada di depannya. Syekh Anom Sidakarsa, yang diketahui merupakan seorang waliullah. Dari penelusuran, silsilahnya ternyata beliau masih merupakan keturunan kelima dari Raden Fatah. Dullah Sidik adalah nama aslinya. Masa hidupnya ketika zaman Hamengkubuwono IV, konon beliau memang keturunan darah biru, namun, karena kecintaannya pada sang kolik beliau lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam, daripada mementingkan pangkat. Menurut juru kunci makam Syekh Anom Sidakarsa, silsilah beliau bersambung juga dengan kerajaan Majapahit. Berikut urutan nasabnya: Prabu Kertabumi atau Brawijaya V, Raden Patah, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, Pangeran Kediri, Pangeran Sudarmo, Pangeran Anom atau Syekh Anom Sidakarsa. Konon, Syekh Anom sengaja datang dan menetap di Kebumen, untuk menyantri kepada Syekh Abdul Awal, ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Oleh karenanya, tidak heran, jika makam Syekh Anom berada tidak jauh dari makam Syekh Abdul Awal. Meskipun berasal dari Demak, namun Syekh Anom Sidakarsa lebih menghabiskan akhir hayatnya di Kebumen, untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kebumen ini. Keturunan ningrat tak membuatnya jumawa, dan beliau lebih senang membaur bersama rakyat. Jika masuk ke dalam serambi bangunan makam Syekh Anom Sidakarsa, yang di keramik seluruhnya terlihat ada beberapa buah makam, yang posisinya terpisah dengan letak tak teratur, dengan bentuk dan ketinggian yang berbeda-beda pula. Sementara itu, makam Syekh Anom Sidakarsa sendiri terletak di dalam sebuah cungkup yang ditutup kain dan kerangka besi. Dindingnya berupa kaca dengan ornamen kaligrafi ayat Al-Quran. Cungkup tersebut digembok oleh pengelola untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tak jauh dari area makam, berdiri masjid yang konon peninggalan oleh Ki Anom Sidakarsa. Meski tak begitu besar, namun masjid tua ini cukup terawat. Di depan terdapat prasasti yang di sana tertulis, Masjid Surnodupes, dengan aksara Arab. Di bawah terdapat tulisan, Wadas Grogol Beningsari, Masjid Mbah Syekh Anom Sidakarsa, pengikut Surnodupes Sedoyo Penderek Mbah Syekh Anom Sidakarsa, yang tertulis dengan aksara Latin. Karena memang tidak membuka pesantren, dan hanya menerima santri kalong atau santri pulang pergi, yang mengaji hanya pada malam hari, bisa dimengerti bahwa Syekh Anom tidak membutuhkan tempat yang luas untuk menerima dan mengajar murid-muridnya. Masjid pun mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan menampung para santri yang jumlahnya ratusan. Saat ini, makam Syekh Anom Sidakarsa selain sebagai tempat ziarah, juga menjadi cagar budaya sebagai bukti keberadaan ulama, yang giat menyebarkan syariat Islam di masa lampau. Pemugaran makam ini dilakukan pada tahun 1982, dan terus berlanjut dengan membangun pendopo, musala, serta taman pendidikan Al-Quran dan madrasah, yang diberi nama Madrasah Al-Asna, yang berarti bersinar. Dinamakan demikian karena Pak Muhyiddin, sang juru makam mengambil berkah dari pondok pesantren Al-Asna, sebuah pesantren besar di Kabupaten Kebumen. Makam Ki Anom Sidakarsa tak pernah sepi dikunjungi dari pengunjung dari berbagai daerah. Mereka berziarah seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar segala hajatnya dikabulkan. Ziarah ke pusara Ki Anom Sidakarsa juga dilakukan sebagai wujud syukur, dan ungkapan terima kasih kepada almarhum, yang telah besar jasanya dalam mendakwahkan kalimat tauhid di bumi Kebumen.